Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, pertama kali saya ingin menyinggung beberapa konteks yang dikatakan oleh tim pemerintah mengenai yang pertama, banyak orang yang akan putus sekolah jika kita tidak menyetujui pendidikan gratis ini. Kemudian dilanjutkan kembali oleh pembicara kedua yang mengatakan tingkat putus sekolah akan meningkat. Saya rasa stigma tersebut hanya menimbulkan sebuah kata nepotisme tanpa sebuah solusi yang perlu. Mereka mengatakan permasalahan tersebut akan mementingkan solusi yang ada. Mereka hanya mementingkan opini mereka akan disetujui oleh kita semua. Dewan Juri yang terhormat. Adapun poin berikut yang dapat saya berikan, yakni dengan perkataan oleh pembicara kedua yang menyinggung soal pembicara pertama yang menyinggung soal beasiswa perlu dievaluasi. Mereka hanya mengatakan pada oleh tim kami bahwa dengan kita tidak menyetujui pendidikan gratis ini akan berdampak pada beasiswa hingga perlu dievaluasi. Mereka tidak menyebutkan fakta mengapa beasiswa itu perlu dievaluasi. Hal ini akan menimbulkan sebuah janji kepada pemerintah bahwa pemerintah itu hanya sebuah politikus berdasi yang hanya memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pendidikan. Ada poin yang berikut yang dapat saya singgung, yakni dengan mekanisme yang diberikan oleh tim pemerintah, yakni mereka akan mengumpulkan data dari RW, RT, terus ke kecamatan, kemudian provinsi. Apakah dengan mekanisme tersebut pendidikan gratis akan terrealisasi dengan nyata? Tentu saja tidak, karena mereka sebelumnya telah menyinggung tentang politikus berdasi yang ada di negara ini. Mereka tidak memperhatikan bahwa dengan mengadakan pendidikan gratis dengan secara bertingkat, mereka tidak mempertimbangkan bahwa politikus berdasi mungkin saja ada dalam tahap RT RW, karena di situ terdapat banyak pengembangan dana yang dapat tersalurkan. Dewan Juri terhormat. Adapun poin berikut yang dapat saya bilas, yakni mengenai pertanyaan yang saya berikan tadi, mereka tidak menjawab secara sepenuhnya, yakni pertimbangan ekonomi terhadap pendidikan gratis ini. Mereka hanya terus mengatakan fakta-fakta tanpa ada penyelesaian yang solusi yang tepat tentang pendidikan gratis ini akan terrealisasi secara bagaimana. Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, izinkan saya mengajak kalian semua mengarungi sebuah lautan fakta yang dapat saya sajikan beberapa saat berikut ini. Yang pertama, yakni adapun beberapa negara, bahkan negara yang sudah maju, mereka menolak pendidikan gratis ini. Mereka beranggapan bahwa dengan kita menyetujui pendidikan gratis ini, kita akan menurunkan potensi sektor pada bidang lainnya. Mereka hanya memfokuskan pendidikan ekonomi tanpa mementingkan sektor-sektor lainnya. Coba kita pikirkan Dewan Juri bersama. Jika kita hanya memfokuskan sebuah dana pemerintah kepada pendidikan gratis tanpa memikirkan sebuah infrastruktur lainnya, mereka tidak akan menampilkan sebuah solusi yang terbaik. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan sebuah studi komparasi mengenai perbandingan antara tim kami dengan tim pemerintah. Manakah yang lebih baik? Pada tim pemerintah menyatakan bahwa pendidikan gratis ini merupakan sebuah solusi yang konkret. Akan tetap mereka tidak menyampaikan mekanisme yang terbaik. Mekanisme yang mereka berikan menurut saya hanya sebuah stigma yang tidak perlu kita perbincangkan, karena solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan pendidikan gratis ini. Jadi dengan mekanisme yang telah diberikan oleh tim pemerintah, menurut kami tidak akan terrealisasi dengan nyata. Jadi menurut kami tim pemerintah hanya menyampaikan sebuah opini jika pendidikan gratis ini harus ada. Jika begitu hanya akan menimbulkan opini juga pada tim kami. Seperti contohnya, kami ingin sebuah mobil Tesla, tapi kan saya tidak punya uang, jadi hal itu tidak mungkin direalisasi. Mengingat negara kita adalah sebuah negara berkembang, jadi pendidikan gratis jika lebih diutamakan dan memikirkan sektor-sektor lainnya, hanya akan menurunkan potensi kita pada sektor-sektor lainnya. Dewan Juri yang terhormat, coba kita bayangkan pada bidang kami atau pada dunia kami telah menawarkan beberapa mekanisme yang terbaik. Silahkan. Lantas sektor-sektor apa yang dapat Anda berikan? Apakah itu efektif selain sektor ekonomi dan pendidikan? Ya, tentu saja efektif. Kami di sini terutama ya kepada tim pemerintah, sekali lagi kami menegaskan bahwa kita harus mempertimbangkan sektor-sektor lainnya, terutama pada sektor ekonomi. Anda menegaskan selain sektor ekonomi, jadi Anda seperti tidak mementingkan lagi faktor ekonomi daripada pendidikan ini. Secara mementingkan pendidikan ini, kita perlu sebuah dana yang cukup besar, karena mengingat warga negara Indonesia ini bukan sebuah negara yang kecil, karena mengingat negara Indonesia ini memiliki berbagai macam orang di dalam, bahkan sudah berjuta-juta jiwa yang tinggal di Indonesia ini. Jadi untuk melakukan pemerataan dana secara merata, kita memerlukan sebuah dana yang cukup besar. Jadi dengan menyampingkan sebuah faktor ekonomi tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan ini. Dewan Juri yang terhormat,
Waktu. Pak, waktu. Adapun di dalam Undang-Undang Pasal 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pemerintah hanya diwajibkan untuk membiayai pendidikan kepada tingkat dasar. Sedangkan pada mosi kita kali ini membiayai pendidikan sampai kepada tahap tingkat tinggi. Jadi menurut saya dengan kita menyetujui mosi ini tidak terlalu terpaku pada Undang-Undang Dasar yang menjadi sebuah landasan peraturan undang-undang kita, yakni negara Indonesia. Jadi sekali lagi kami dari tim oposisi sangat-sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali. Sekian.